Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sin Agustin dengan NIM 2113400157. Saya mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan bimbingan konseling semester 5. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempraktekkan pengadministrasian tes dan menggunakan need assessment berupa sosiometri. Karena di sini saya akan mempraktekkan hal tersebut karena ini akan memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video ini sampai habis ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Alhamdulillah. Sebelum saya melakukan tujuan saya ke sini, saya mau bertanya nih, ini benar kelas 9A? Oke, kalau sudah benar, baiklah. Teman-teman semua, sebelum memulai saya boleh manggil kalian semua teman-teman? Kalian semua manggil saya kakak saja ya. Oke. Nah, teman-teman semua di sini, kakak mau meminta waktunya nih sebentar untuk melakukan tes. Nah, untuk teman-teman semua ini kan sudah dikabarkan ya sebelumnya oleh guru-guru kalau hari ini ada melakukan tes. Nah, tes ini dari kakak sendiri. Perkenalkan, nama saya Sina Agustin. Saya dari Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kakak juga baru semester 5. Nah, kakak di sini kan mau melakukan tes. Tesnya itu sekitar 15 sampai 10 menit. Di sini kakak akan melakukan tes ini menggunakan need assessment yaitu sosiometri. Sebelumnya apakah ada yang sudah tahu dengan need assessment sosiometri? Ada yang tahu tidak kalau sosiometri itu apa? Tidak ada? Oke, kakak akan sedikit menjelaskan ya. Sosiometri adalah alat instrumen pengumpulan data untuk mengetahui interaksi sosial dan hubungan sosial. Nah, maksudnya itu nanti teman-teman semua ini akan melakukan tes ini supaya nanti kakak akan mengetahui nih interaksi sosial di kelas ini itu seperti apa dan hubungan sosialnya itu seperti apa. Apakah akan baik-baik saja ataupun ada sebagian yang terisolasi atau tidak, maksudnya tidak terlalu akrab dengan teman-teman yang lain. Nanti itu semua akan diketahui ketika kalian semua sudah melakukan tes ini. Oh iya, sebelumnya itu kakak ingatkan nih, kalau tes ini itu tidak menyangkut dengan nilai atau dengan nilai-nilai lainnya di mata pelajaran kalian. Kalau ini tuh tesnya murni untuk mengetahui bagaimana sih interaksi kalian di kelas dengan teman-teman yang lainnya, seperti itu. Kalian tenang saja, hasil tes dari kegiatan kita kali ini itu akan bersifat rahasia. Tidak ada yang mengetahui kecuali kakak sendiri. Nah, tenang aja, kalian melakukan tes ini dilakukan secara jujur, sangat-sangat jujur. Kakak memohonkan itu. Kalian tidak perlu khawatir ya. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan nih need assessment sosiometri ini seperti apa. Nah, sebelum melakukan tesnya ini, apakah teman-teman ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau mau ke toilet dulu? Kalau tidak ada, baiklah. Kalau sudah siap gak nih? Oke, kalau sudah siap,
kakak meminta kepada teman-teman kelas 9A ini untuk menyiapkan 1 buah pena dan 1 lembar kertas. Silakan teman-teman dipersiapkan. Sudah? Apakah ada yang tidak membawa pena? Mau pinjam dari kakak? Oke, kalau sudah, kakak mengharapkan di atas meja kalian tidak ada barang-barang selain pena dan kertas 1 lembar. Silakan yang handphonenya masih di atas meja, simpan dulu ke dalam tas. Yang lainnya juga, mau itu buku-buku yang lain ataupun ada sisa makanan, silakan disimpan terlebih dahulu ya. Sudah siap ya semua? Oke, kalau sudah siap, kakak akan membagikan ya soalnya. Oke, semua sudah kebagian? Apakah ada yang belum masih kebagian? Angkat tangannya. Oh, oke, masih ada ya? Oke. Sudah kan? Sudah semua? Oke, kalau sudah, kakak mohon kepada kalian semua jawab dengan sejujur-jujurnya. Oke, tenang aja. Kan tadi kakak sudah bilang tuh, ini tuh bersifat rahasia. Hanya cuma kakak aja yang tahu jawaban dari kalian semua. Oke? Oke, kalau sudah dapat soalnya, silahkan diisi. Sudah dibacakan? Nah, kalau masih belum paham, saya kakak baca ulang ya. Sebutkan 2 orang teman kelasmu yang mampu melakukan dan membantu belajar bersama matematika. Nah, silakan teman-teman diisi. Santai aja ya. Waktunya kan 15 sampai 10 menit. Silakan. Apakah teman-teman sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah, silahkan kertasnya boleh dilipat. Takutnya kelihatan sama yang lain. Silahkan dilipat supaya tidak mungkin nggak mau dilihat sama orang lain ya. Silahkan dilipat. Kalau sudah, nanti biarkan saja di atas meja, biar nanti kakak yang ngambil. Teman-teman, kalau sudah, kakak ucapkan terima kasih banyak karena udah mau mengikuti need assessment ini. Kakak akhiri, apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, kakak ucapkan terima kasih lagi. Masya Allah, teman-teman semua ini antusiasnya luar biasa ya untuk melakukan tes ini. Nah, untuk yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum keluar kelas ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita ucap ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semua. Halo teman-teman semua, masih ingat tidak dengan kakak? Ada yang sebagian ingat, ada yang sebagian tidak ya. Baik, kalau masih ada yang belum ingat, boleh kakak perkenalkan diri lagi. Oke,
Baiklah, perkenalkan, nama saya Sinta Agustin. Saya dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling semester 5. Udah ingat? Oke. Kakak balik lagi nih gak ke kelas 9A. Nah, kali ini tujuannya bukan untuk tes lagi, tapi kali ini kakak akan menyampaikan hasil dari tes kalian minggu yang lalu. Untuk hasilnya ini kakak akan menjelaskan nih, tapi tenang saja, gak ada yang disebutin namanya, semua sudah kakak dibuat inisial biar nggak ada yang tahu. Jadi ini sudah kakak sampaikan kan waktu minggu lalu, ini bersifat pribadi dan rahasia, cuma kakak yang mengolah datanya dan kakak juga yang tahu. Seperti itu, tenang saja, kalian nggak usah khawatir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kakak akan menjelaskan bagaimana hasil dari pengolahan data yang kita lakukan minggu kemarin, yaitu melakukan need assessment testnya sosiometri. Oke, baiklah, kakak akan menjelaskan nih bagaimana sih hasil pengolahan data hasil pengolahan data tes yang kita lakukan minggu kemarin. Nah, hasil dari pengolahan datanya itu bisa dilihat ya, yang ada judulnya itu teman belajar. Dan teman belajar ini maksudnya dari pertanyaan yang sudah kakak berikan. Nah, dari hasil data di atas ada tuh pilihan terbanyak, yaitu inisial G dan I. Oke. Nah, yang tidak dipilihnya itu ada A, ada C, dan H. Yang dipilih satu orang itu ada D dan B. Apa sih maksud dari huruf-huruf tersebut? Nah, bisa dilihat di tabel. Respondennya itu adalah inisial dari kalian semua. Di sini tidak ada yang dilihatkan namanya, tenang saja. Oke. Nah, dari inisial-inisial tersebut ada 10 responden, karena kelas ini ada 10 orang. Nah, untuk tabel yang selanjutnya itu ada pilihan 1 dan pilihan 2. Maksud dari pilihan 1 dan pilihan 2 ini adalah dari pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kan sebutkan 2 orang teman kalian. Nah, 1 orang itu pilihan yang pertama, dan yang duanya itu adalah pilihan kedua. Seperti itu. Sudah dipahami? Semoga teman-teman paham ya. Responden A itu memilih untuk pilihan yang satunya itu memilih G. Untuk pilihan 2-nya itu dia memilih F. Yang nomor 2 itu B. Si B ini memilih G dan I. Pilihan pertamanya itu G dan pilihan keduanya itu I. Selanjutnya C ini memilih B dan F. Pilihan pertama dia apa? B. Pilihan kedua dia I. Nah, yang D, dia pilihan pertamanya G, pilihan keduanya I. Yang E, dia pilihan pertamanya I, pilihan keduanya itu J. Yang F, dia pilihan pertamanya G, pilihan keduanya E. Selanjutnya, yang G, pilihan pertamanya J, pilihan keduanya I. Yang H, pilihan pertamanya I, pilihan keduanya G. Nah, yang I, pilihan pertamanya D, pilihan keduanya E. Yang terakhir,
J, pilihan pertamanya F, dan pilihan keduanya G. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dilihat nih dari hasil data pengolahan sosiometri yang kita lakukan kemarin itu menunjukkan bahwa sudah dilihat tadi yang pertama kita menjelaskan kalau yang pilihan terbanyaknya ini si G nih dan I, dia banyak dipilih dari teman-teman di kelas 9A ini. Nah, dari yang yang tidak dipilih ini ada A, C, dan H. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Semoga teman-teman bisa memahami ya. Nah, selanjutnya ini ada sosiogram. Nah, sosiogram ini adalah setelah melihat hasil data pengolahan tadi, selanjutnya yaitu ada sosiogram. Bisa kita lihat sosiogram ini menggambarkan suasana hubungan interaksi sosial yang diperoleh dari need assessment sosiometri yang sudah dilaksanakan minggu kemarin. Nah, teman-teman ini bisa lihat nih bagaimana sih hubungan interaksi sosial kelas 9A ini seperti itu. Nah, pada gambar di atas ini ada menunjukkan yang segitiga dan menunjukkan yang kotak. Pasti teman-teman bingung, apa sih itu yang segitiga dan apa sih itu yang kotak tersebut? Oke, sini kakak akan menjelaskan nih, yang segitiga itu menunjukkan perempuan. Nah, yang untuk yang kotak itu menunjukkan laki-laki. Warna biru ini menunjukkan pilihan pertama. Nah, yang warna merah ini menunjukkan pilihan kedua. Nah, dari gambar sosiogram tersebut menunjukkan nih, ada yang interaksinya baik dan ada yang interaksinya belum baik. Dari hasil sosiogram di atas ini menunjukkan bahwa interaksi sosial pada hasil sosiometri di atas cukup baik. Namun, ada beberapa responden yang tidak dipilih atau interaksinya itu buruk. Hal tersebut dapat kita berikan layanan nih. Kakak akan memberikan layanan. Layanannya ini untuk membantu responden yang interaksinya buruk tersebut. Nah, untuk melakukan layanan ini, kakak akan membuatkan program, yaitu namanya program bimbingan konseling. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan nih apa saja yang kakak berikan kepada teman-teman kelas 9A ini. Nah, selanjutnya itu ada layanan program bimbingan konseling. Nah, program ini kakak berikan kepada teman-teman yang sudah melakukan tes kemarin. Nah, pada program kali ini kakak akan memberikan kegiatan nih. Kegiatannya itu apa aja sih kak? Nah, kegiatannya itu yang pertama yang kakak tawarkan untuk programnya ini, yang pertama yaitu kegiatan konseling individual. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, untuk topiknya ini bertujuan untuk mengentaskan masalah responden yang dipilih paling sedikit. Nah, ini tuh maksudnya konseling individual ini nanti melakukan konseling individual ini untuk mengulik nih permasalahan apa sih oleh orang-orang yang dipilihnya paling sedikit. Nah, yang kedua yaitu untuk membantu mengembangkan responden yang dipilih paling banyak. Nah, selain untuk yang dipilih paling sedikit ini bukan berarti dia juga yang melakukan konseling individual, tetapi ada juga yang melakukan konseling individual. Contohnya untuk orang-orang yang ternyata yang dipilih paling banyak.
Nah, tujuannya yaitu untuk mengembangkan kembali potensi yang dia punya supaya nanti kedepannya lebih baik lagi dan makin baik lagi, seperti itu. Nah, untuk bimbingan kelompoknya ini bertujuan untuk mengembangkan interaksi sosial antar responden. Nah, untuk bimbingan kelompok ini nanti ada kegiatannya supaya nanti teman-teman bisa belajar bersama, nanti dari teman-teman yang lain yang mengasih pengetahuan yang lain, jadi semuanya bisa belajar bersama-sama, seperti itu. Nah, untuk kegiatannya ini akan dilakukan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, untuk konseling individualnya ini dilakukan pada bulan Juni itu di minggu kedua, bulan Juli di minggu kedua juga, dan bulan Agustus di minggu ketiga. Nah, selanjutnya yaitu untuk bimbingan kelompoknya ini. Nah, bimbingan kelompoknya ini dilakukan pada bulan Juninya itu di minggu pertama. Nah, untuk bulan Julinya itu di minggu pertama dan bulan Agustusnya juga di bulan pertama. Nah, seperti itu. Semoga teman-teman semua bisa paham ya. Nah, bagaimana teman-teman dari penjelasan mulai dari pengadministrasian tes, pengolahan data, dan membuat program bimbingan konseling. Semoga teman-teman bisa menyimak dan memahami video ini ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir yaitu penutup. Jika ada kekurangan terhadap video ini, saya mohon maaf. Untuk yang terakhir, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.